Jawabannya simple, karena dari dulu aku memang punya impian untuk bisa kerja di ibu kota, di mana Jakarta adalah kota yang menawarkan 1000 kesempatan untuk aku meraih mimpi-mimpi besarku. Iya, tiap tahunnya memang DKI Jakarta selalu penuh ya pelamarnya, karena DKI Jakarta termasuk salah satu Pemda favorit buat melamar CASN teman-teman. Tapi jangan sampai mengurungkan ya teman-teman buat melamar di instansi. Waktu itu aku melamar di formasi khusus, yaitu formasi lulusan Kamlo teman-teman. Persainganku pada saat administrasi sekitar 20 orang, dan yang diambil adalah sekitar 3 orang. Nah kalau misalnya aku ngambil formasi umum, itu akan jauh-jauh lebih ketat lagi, karena pada saat administrasi itu ada sekitar 200-an peserta dan yang diambil hanya 16 teman-teman. Jadi hanya 1/10-nya aja pesertanya untuk formasi Kamlut. Ini kabar baik juga ya buat teman-teman yang memang lulusan Kamlut juga. Nah, tapi ada persyaratannya. Untuk teman-teman lulusan Kamlut ini persyaratannya akreditasi jurusan dan kampus harus A ya teman-teman ya. Tapi ini emang ngebantu banget buat nyisihin peserta yang lain, karena formasinya itu lebih sedikit, karena teman-teman adalah ibaratnya formasi khusus ya. Gede ya. Kalau di ranking 1 sampai 10 mungkin 9. Aku nggak pernah nyesel pernah milih CASN di DKI Jakarta, walaupun aku nggak ngambil di perpajakan atau lain sebagainya, tapi aku nggak nyesel sama sekali. Yang pasti teman-teman akan ada dalam hidup yang cukup ya, nyaman lah ya untuk tempat tinggal, kendaraan, transport. Kalian tinggal mikir kerja dan fokus kerja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih kepo berapa besar tunjangannya, itu akan berbeda setiap golongannya. Teman-teman bisa cek di pergubnya. Oke? Tapi jangan salah loh, kita nggak punya tunjangan beras, nggak punya tunjangan dinas luar, jadi jangan ngarepin fee ekstra ya teman-teman ya. Karena kalian harus pakai tunjangan utama kalian buat transportasi selama kalian dinas luar. Tapi di DKI Jakarta masih memperhatikan kayak asuransi kesehatan, kemudian ada tunjangan anak ya, tunjangan istri juga, jadi nggak masalah lah ya. Kalau menurut kalian, gaji dan tunjangan ASN DKI Jakarta menjadi bahan pertimbangan kalian buat melamar ASN DKI Jakarta atau enggak? Kirim jawaban kalian di kolom komentar. Aku tunggu. Fasilitas tadi udah aku sebutin sih dikit-dikit, kayak ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, kemudian gaji. Untuk fasilitas lainnya, kendaraan dinas kita pakai bersama ya teman-teman ya. Yang lainnya, flight so-so yang jelas nggak ada yang namanya uang dinas luar. Pada saat kalian melamar, kalian kan menulis yang namanya surat lamaran ya. Di situ ada pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Tapi instansi yang kalian lamar adalah Pemda Pemprov DKI Jakarta. Maka teman-teman ya berdinasnya di DKI Jakarta aja, kecuali teman-teman ditarik oleh suami atau istri untuk pindah tugas ya teman-teman ya. Dengan syarat biasanya 10 tahun. CASN 2025 akan dibuka besar-besaran, jadi insya Allah DKI Jakarta juga akan ikut ambil bagian untuk ngisi proporsi formasi, jadi teman-teman siapin diri kalian ya. Domisili ya, domisili jelas wajib di DKI ya, nggak mungkin kalian ASN DKI terus kalian berdomisilinya itu di luar DKI. Ya, kecuali Bekasi, Jabodetabek lah ya. Kalau kalian jauh banget di Jawa Timur kan nggak mungkin. Tapi kalau ber-KTP teman-teman, asal teman-teman tahu KTP ku juga masih belum Pemprov DKI Jakarta, jadi nggak masalah sama sekali. Lingkungan kerja, semua lingkungan kerja itu ada plus minusnya, ada saatnya light, ada saatnya juga stres ya teman-teman ya. Ya kita aja yang ngontrol dan menyesuaikan diri. Nah kalau untuk jenjang karir, untuk teman-teman yang melamar formasi struktural pelaksana, itu jenjang karirnya udah jelas ya, tiap 4 tahun akan naik. Nah kalau untuk teman-teman fungsional, itu kalian harus rajin-rajin mengumpulkan angka kredit. Tantangan
banyak ya tantangannya, tapi bisa kalian bayangin kalian kerja di kota nomor 1 ibu kota Indonesia, DKI Jakarta, dan bayangin gimana rasa bangganya kalau kalian pernah involve di satu project, misalnya public sarana ya, kayak trotoar, jalan, jembatan ataupun waduk, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Setiap kita lewat, kita inget, oh aku pernah involve loh di project itu bersama tim gitu. Ada rasa bangga walaupun pengalaman paling berkesan adalah ketika aku udah bersosialisasi dengan masyarakat di dalam suatu project ya teman-teman, baru sadar kalau ternyata kehidupan masyarakat di Pemprov DKI Jakarta banyak yang masih di bawah kata standar layak. Dan aku pikir hidup hanya sekali, kalau kita hanya mengejar kenyamanan pribadi, our mission in life gitu, ya kan? Rasanya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Kalau masih ada yang penasaran nih pertanyaan lainnya, aku tunggu di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Informasi